Bab 560/560. Selama 3 hari ini, saraf Ye Yuan dalam kondisi sangat tegang sepanjang waktu. Dia mempertahankan operasi tanpa henti dari 2 jenis niat sejati di bawah ranah hati Heart Steel Stillwater, dan dia juga memutar Spirit Bristle 9 yang Divine Art hingga batasnya. Beban ini bukan jenis kesulitan biasa, itu lebih dari sekadar sulit. Jika dia tidak mendapat dukungan dari hati Heart Steel, dia pasti sudah lama menyerah. Melihat batas 3 hari hampir tercapai, Bulls Diamond lapis baja di depan Ye Yuan akhirnya hanya tersisa dengan badge terakhir. Sampai jumpa, banteng-banteng yang mengamuk. Pada saat ini, Ye Yuan mendorong Myriad Rain Sword Blades ke batas, langsung mengeluarkan setengah lebih besar dari energi esensinya. Gemuruh. Setelah serangkaian pembantaian, seluruh tingkat ketiga akhirnya tenang. Kerbau besar yang mengamuk ini sangat sulit untuk diatasi. Tapi panenanku kali ini juga bukan jenis besar yang biasa. Terlepas dari energi tanpa nama itu, Ye Yuan mengoperasikan begitu banyak keterampilan dengan intensitas tinggi, manfaat yang diperoleh juga tidak sedikit. Mengabaikan 2 maksud sebenarnya, pemahamannya menjadi lebih dalam. Apa yang membuat Ye Yuan benar-benar sangat gembira masihlah hati. Dia merasa bahwa jantungnya seperti Stillwater Realm sudah mendekati kemacetan. Maju selangkah lebih maju dan itu akan menjadi Heart-like Monolith Realm. Terobosan dunia jantung sangat sulit. Jika tanpa peluang yang tepat, tidak menerobos seumur hidup juga merupakan kemungkinan. Kemacetan ini tidak semudah itu untuk diseberangi. Ye Yuan berkata dengan napas emosional. Seseorang akan menjadi serakah yang tak pernah puas dengan mencicipi manfaatnya. Ranah hati seperti air masih membawa banyak manfaat dan bantuan kepada Ye Yuan. Oleh karena itu, ketika dia melihat harapan untuk mencapai Heart-like Monolith Realm sekarang, dia secara alami sangat berharap untuk dapat menerobos. Namun, meskipun Heart-like Stillwater Realm to Heart-like Monolith tampak selangkah lebih maju, banyak Raja Surgawi yang tidak mampu melintasinya. Langkah ini terlalu sulit. Lupakan saja, biarkan alam mengambil jalannya. Hal semacam ini tidak dapat dipaksakan. Ketika kesempatan tiba, seseorang secara alami akan menerobos. Untuk dapat mengolah jantung seperti air masih ke tahap ini, sudah sangat beruntung. Petik 2. Mengikuti terobosan di bidang hati, Ye Yuan menjadi lebih berpikiran terbuka tentang hal-hal seperti itu juga. Beristirahat sedikit untuk sementara waktu, Ye Yuan menuju pintu masuk yang mengarah ke ruang warisan. Cepat lihat, Ye Yuan memasuki ruang warisan juga. Mengikuti menghilangnya nama Ye Yuan, seseorang berteriak. Mereka pada awalnya sudah tidak optimis tentang Ye Yuan dan tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan mencapai langkah ini dengan bertahan sendirian. Jenius yang tidak ada bandingannya adalah jenius yang tidak ada bandingannya. Dimanapun, seseorang tidak boleh memandang rendah dirinya. Kalau tidak, wajah seseorang akan ditampar. Orang-orang yang awalnya berencana untuk menonton lelucon itu diam-diam muram di hati mereka juga. Meskipun kecepatan clearing Ye Yuan lambat, dia akan selalu berhasil melewati pada saat terakhir. Ini jelas dilakukan dengan sengaja olehnya. Ingin masuk, lalu masuk. Orang lain sudah keluar dari ruang warisan sejak lama dan memasuki tingkat keempat. Dengan kekuatan Ye Yuan, membersihkan 3 putaran pertama bukanlah sesuatu yang mengesankan, kan? Beberapa orang berkata dengan menghina. Sejak mereka tahu bahwa Ye Yuan melakukannya dengan sengaja, orang-orang yang awalnya skeptis tidak lagi meragukan kekuatan Ye Yuan. Apa yang mereka ingin tahu adalah mengapa Ye Yuan ingin melakukan ini. Ketika Ren Xingchun melihat adegan ini, senyum di wajahnya tidak bisa ditahan lagi. Ujung-ujung mulutnya melengkung oleh busur kecil. Orang-orang City Lord Manor sudah tersingkir. Sekarang, hanya ada Ye Yuan saja. Tapi Ye Yuan adalah chip terbesar City Lord Manor. Sejak mendengar kata-kata Qi Hai, Ren Xingchun sudah sangat percaya bahwa Ye Yuan adalah kuda hitam terbesar Was Heaven Pagoda Inheritance kali ini. Tidak, bagaimana Ye Yuan bisa menjadi kuda hitam? Dia awalnya yang terkuat. Anda orang memuji apapun yang Liu Hong ke langit. Berikan beberapa hari lagi dan saksikan Ye Yuan menamparkan wajah Anda satu persatu untuk Anda lihat. Biarkan Anda semua melihat apa yang disebut jenius sejati. Ren Xingchun hanya tersenyum bangga pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba, seseorang berseru, cepat lihat. Nama Ye Yuan menjadi warna emas. Apa yang terjadi di sini? Teriakan ini segera mengejutkan semua orang. Nama menjadi emas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang dilakukan Ye Yuan, agar namanya benar-benar menjadi emas? Kerumunan melihat ke arah nama Ye Yuan. Memang,
Mereka menemukan bahwa nama Ye Yuan menjadi warna emas-emas, itu sangat menyilaukan. Bahkan jika dia masih berada di ruang warisan sekarang dan di tempat terakhir, cahaya itu tidak bisa disembunyikan juga. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang sangat terkejut. Terutama leluhur lama 3 sekte. Wajah mereka semua sangat terkejut. Dari 3 sekte yang didirikan hingga hari ini, mereka telah mengirim banyak murid jenius ke pagoda surga yang luas ini. Tetapi situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ning Yixian, Qin Hongtao, dan Jing Xuan, mereka bertiga saling bertukar pandang. Jelas, mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, 3 orang memfokuskan pandangan mereka pada Qi Hai. Senioritas Qi Hai bahkan lebih tua dari mereka. Selanjutnya, pemahaman Qi Hai tentang dunia tanpa akhir benar-benar di atas mereka bertiga. Jika bahkan Qi Hai tidak tahu apa yang terjadi, maka tidak ada yang tahu. Ekspresi Qi Hai berubah menjadi kehikmatan yang belum pernah terjadi saat dia bergumam, ini, tidak mungkin, kan? Ini, bagaimana ini mungkin? Hai tua, apa yang terjadi di dunia? Apa yang terjadi dengan nama Ye Yuan? Qin Hongtao bertanya dengan cemas. Semua orang menatap Qi Hai, ingin mendengar jawaban seperti apa yang akan dia berikan. Peristiwa aneh semacam ini, hanya Hai tua, pakar tingkat master yang ulung ini, yang tahu apa yang terjadi. Qi Hai tidak menjawab mereka, tapi dia terdiam untuk waktu yang lama, sepertinya mencerna masalah ini. Hanya setelah beberapa waktu, apakah Qi Hai menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, saya tidak berharap, tidak berharap bahwa legenda itu sebenarnya benar. Orang-orang di samping sudah cemas. Bisakah diri manula Anda tidak berhenti ketika berbicara? Akankah mengatakan hal-hal sampai akhir dalam satu nafas membunuhmu? Qi Hai memandang semua orang dan berkata agak masih tidak percaya, legenda mengatakan bahwa hadiah Wastar Pagoda Surga luas ini diberikan sesuai dengan tingkat penyelesaian penantang. Semakin tinggi tingkat penyelesaian, semakin besar imbalan yang didapat juga. Sebenarnya masih ada pepatah seperti itu. Pembukaan Bundar Fast Heaven Pagoda ini tidak bersaing dalam siapa yang pertama bergegas ke tingkat berikutnya. Selama ini, kita telah bersaing seperti ini, kata Grand Elder Sekte 3 dengan kaget. Sebenarnya, bukan hanya dia, semua yang hadir di sini berpikir seperti itu. Oleh karena itu, melihat bahwa Ye Yuan selalu menjadi yang terakhir yang berhasil menyelesaikan putaran setiap kali, mereka telah lama pesimis tentang Ye Yuan. Alasan mengapa orang-orang ini mengejar Liu Hong seperti itu justru karena dia adalah orang pertama yang bergegas ke tingkat berikutnya setiap kali. Dalam pemahaman normal, Liu Hong adalah orang nomor 1 di kelompok orang ini. Bahkan murid kepala 3 sekte juga tidak bisa membandingkan. Tapi mendengar Qi Hai berkata begitu sekarang, mereka menemukan bahwa tampaknya sama sekali tidak terjadi. Bahkan Qi Hai mengatakan bahwa itu adalah legenda. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Qi Hai tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku juga berpikir seperti itu. Tapi entah bagaimana aku merasa bahwa metode clearing yang kita pikirkan adalah kesalahan yang sangat serius sekarang. Hai tua, bisakah kamu menjernihkannya? Ini semua diturunkan oleh nenek moyang kita. Bagaimana bisa salah? Karena ini salah, maka metode clearing macam apa yang benar? Ning Yixian berkata dengan bingung juga. Ekspresi Qi Hai membeku, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, metode clearing yang benar tidak bersaing dalam kecepatan tetapi bersaing dalam jumlah binatang iblis yang terbunuh. Bab 561. Apa, Hai tua, kamu tidak membuat lelucon, kan? Iya, Hai tua, apakah ada kesalahan? Jumlah binatang iblis di 3 tingkat pertama pagoda surga-surga ini sangat mengerikan. Bagaimana sekelompok junior realem transformasi laut dan alam jiwa laut bersaing dalam membunuh binatang setan di dalam. Pil obat tidak dapat digunakan untuk mengisi energi esensi di dalam pagoda Fast Heaven. Bahkan murid kepala 3 sekte akan mati karena kelelahan energi esensi karena terus-menerus membunuh di dalam tingkat pertama. Pernyataan Qi Hai terlalu serius menumbangkan, itu benar-benar melebihi pemahaman semua orang. Lupakan tentang tingkat ketiga, hanya di tingkat pertama, itu juga tidak mungkin bagi murid sekte ini untuk tinggal di dalam untuk waktu yang lama. Jika mereka memiliki kemampuan itu, para murid 3 sekte akan lama membantai tingkat pertama bersih. Bagaimana mungkin mereka menunggu sampai hari ini? Orang tua ini baru saja menyatakan pandangannya. Mengapa ada kebutuhan bagi kalian semua untuk menyetujui? Adapun untuk percaya atau tidak, itu terserah Anda semua, kata Qi Hai dengan kekek dingin. Sebenarnya, dia sendiri menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mencerna berita ini juga.
Dia jelas tidak berharap untuk meyakinkan orang-orang ini dengan beberapa kalimat. Alasan mengapa legenda adalah karena itu hampir mustahil untuk dicapai. Karenanya, begitu legenda menjadi kenyataan, pada dasarnya sangat sulit untuk membuat orang awam percaya. Karena dalam lingkup pemahaman mereka, mustahil hal seperti ini terjadi. Hai tua, tenangkan amarahmu. Arti hai yang lama adalah, sebenarnya, kita salah selama ini. Ning Yixian melihat Qi Hai menyala dan buru-buru menyuarakan nasihat. Qi Hai mengangguk dan berkata, sebenarnya, hal-hal ini, saya datang untuk mengetahuinya tetapi secara alami saya juga tidak percaya. Dengan usia kita, jelas tidak mungkin untuk memasuki pagoda surga raya lagi untuk memastikan sesuatu dengan pasti. Tapi tanpa diragukan lagi, rata-rata alam transformasi laut dan alam laut jiwa benar-benar tidak berani membuat pemberhentian tambahan di pagoda Fast Heaven. Setelah mereka jatuh ke dalam pengepungan yang ketat, pada dasarnya itu akan menjadi hasil dari diusir. Kesempatan pagoda inheritance sangat sulit didapat. Tidak ada yang berani membuat taruhan semacam ini. Dan seniman bela diri yang mampu menjadi yang pertama masuk ke level berikutnya semuanya adalah yang terkuat di antara mereka dalam kondisi normal. Binatang buas yang terbunuh secara alami adalah yang paling baik juga. Oleh karena itu, hadiah yang mereka dapatkan secara alami adalah yang paling dermawan. Dalam perjalanan waktu, kita jatuh ke dalam kesalahpahaman dan berpikir bahwa seniman bela diri yang memasuki level berikutnya lebih awal akan dapatkan lebih banyak hadiah. Petik 2. Meskipun yang lain tidak percaya, mereka juga mendengarkan penjelasan Qi Hai dengan penuh perhatian. Analisis Qi Hai sangat tepat. Pada dasarnya ia mengembalikan kebenaran sejarah ke keadaan semula dan juga memiliki kekuatan yang sangat meyakinkan. Sementara orang-orang yang hadir masih tidak berani percaya, secara tidak sadar, mereka masih merasa bahwa analisis Qi Hai tidak salah. Mata Ning Yixian menunjukkan perenungan yang dalam, dan dia berkata, jadi, sebenarnya seperti ini. Tapi apa hubungannya ini dengan nama Ye Yuan yang berubah menjadi emas? Qi Hai menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mendengar Realm Lord generasi sebelumnya berkata sebelumnya, legenda mengatakan bahwa dalam warisan Fast Heaven Pagoda ini, ada semacam tingkat penyelesaian yang disebut, penyempurnaan sempurna. Murid Ning Yixian sedikit mengerut saat dia menarik napas dingin dan berkata, makna Hai tua adalah itu. Yang lain belum bereaksi, tapi otak Ning Yixian berputar paling cepat. Dia hampir tahu pada saat pertama apa yang diselesaikan Qi Hai yang sempurna itu. Sebelumnya, Qi Hai terus mengatakan bahwa hadiah clearing terkait dengan tingkat penyelesaian. Yang disebut tingkat penyelesaian adalah jumlah binatang iblis yang terbunuh. Lalu, apa yang dimaksud dengan penyempurnaan sempurna tidak perlu diverbalisasi lebih jauh untuk memahaminya. Qi Hai mengangguk dan berkata, itu benar. Jika legenda itu benar, Ye Yuan dia pasti telah membunuh semua binatang iblis di 3 tingkat pertama dan mendapatkan hadiah penyempurnaan sempurna. Karena itu, itulah sebabnya namanya akan berubah menjadi emas warna. Apa? Ye Yuan membunuh semua binatang iblis. Apakah ini yang dapat dicapai oleh realem transformasi laut? Binatang iblis di setiap tingkat sama sekali tidak di bawah jutaan jumlahnya. Ye Yuan, seniman bela diri transformasi laut, bagaimana energi esensinya dapat bertahan sampai membunuh semua binatang iblis? Petik 2. Iya, selain itu, semua ini harus dicapai dalam 3 hari. Yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan harus mengeluarkan energi esensi terus-menerus setiap detik. Dalam keadaan di mana ia tidak memiliki pil obat untuk diisi kembali, ini adalah sesuatu yang mustahil. Petik 2. Kata-kata Qi Hai membuat semua orang berdiskusi. Bukan karena mereka tidak percaya kata-kata Qi Hai, tetapi kata-katanya terlalu keterlaluan. Jika Ye Yuan memiliki kekuatan Soul Sea Realm sekarang, mereka tidak akan merasa bahwa yang disebut penyempurnaan sempurna juga tidak mungkin. Tapi Ye Yuan hanya di alam transformasi laut saat ini. Terutama level ketiga, binatang iblis itu hanya batas utama lebih rendah dari Ye Yuan. Angka dalam jutaan adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Bagaimana Ye Yuan bisa membunuh selesai sendirian? Jika mereka tahu bahwa apa yang dibunuh Ye Yuan adalah hal yang sangat sulit untuk diselesaikan, para Diamond Bulls lapis baja, tidak pasti pikiran apa yang akan mereka miliki. Di ruang warisan, lampu menyala. Ye Yuan dipindahkan ke dalam. Anak muda, selamat untukmu. Kamu telah menjadi seniman bela diri pertama yang mencapai penyempurnaan sempurna dalam 10.000 tahun ini dan akan mendapatkan hadiah clearing yang sangat murah hati. Suara orang misterius itu langsung terdengar. Pada saat ini, yang lain sudah memasuki level keempat. Di ruang warisan ini hanya Ye Yuan saja.
Penyempurnaan sempurna. Ye Yuan tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu. Itu benar. Kamu memusnahkan semua binatang iblis di 3 tingkat pertama. Di Wastat Pura Langit Surga yang luas, itu disebut penyempurnaan sempurna. Dijelaskan orang misterius itu. Ye Yuan tercerahkan. Dia hanya membunuh menyelesaikan semua binatang iblis karena dia ingin mengumpulkan energi tanpa nama. Untuk berpikir bahwa penyempurnaan sempurna sebenarnya berasal dari tersandung tentang secara membabi buta. Namun demikian, dia yang pertama dalam 10.000 tahun ini. Berbicara tentang ini, kesulitan penyempurnaan sempurna ini benar-benar bukan jenis besar biasa. Terutama level ketiga, armor Diamond Bulls itu hanya kuat sampai bisa dikatakan sesat. Bahkan ketika roh bulu Raja Surgawi masih muda, dia mungkin tidak bisa membersihkannya juga. Jadi begitulah. Bolehkah saya bertanya kepada senior, apa hadiah dari penyempurnaan sempurna? Metode penanaman dan sejenisnya pil obat, lupakan saja, kata Ye Yuan. Orang misterius itu jelas terpana oleh sikap Ye Yuan yang angkuh dan sombong seperti itu. Orang lain membersihkan 3 ronde secara berurutan, yang salah satunya tidak meluap dengan rasa terima kasih ketika melihat hadiah ini. Namun, Pang ini sebenarnya masih sangat pemilih. Anak muda, sentimen apa yang terdengar nyaring? Tahukah kamu benda seperti surga apa yang menentang metode penanaman dan pil obat di pagoda surga raya yang luas ini? Kata-kata orang misterius itu membawa sedikit kemarahan. Sebenarnya, orang misterius itu benar-benar tidak berencana memberikan metode penanaman Ye Yuan dan pil obat. Tapi sikap Ye Yuan membuatnya sangat tidak senang. Namun, Ye Yuan tidak memperhatikan ketidaksenangannya. Dia berkata, saya tahu. Tetapi saya benar-benar tidak kekurangan dalam metode penanaman dan pil obat. Oleh karena itu, bisakah itu ditukar dengan hal-hal lain? Jika tidak ada yang serius, mengganti pil obat menjadi beberapa tanaman obat yang berharga juga bekerja. Petik 2. Begitukah? Jika aku bersikeras memberimu metode kultivasi dan pil obat, kata orang misterius itu, agak kesal. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, jika seperti ini, senior sebaiknya simpan sendiri. Keduanya benar-benar tidak banyak berpengaruh pada saya. Ye Yuan juga bisa menebak dengan mata terpejam bahwa bahkan jika dia mencapai penyempurnaan sempurna di 3 tingkat pertama, metode budidaya dan pil obat yang diperoleh juga tidak mungkin menjadi barang yang sangat menantang surga. Setidaknya, tidak mungkin menjadi lebih kuat dari Spirit Bristle Nine yang Divine Art-nya, dan juga tidak mungkin untuk melampaui kemampuan alkimianya. Karena itu masalahnya, mengapa dia perlu membuang waktu? Bab 562-562. Kesunyian yang sangat panjang. Ye Yuan tidak memburu orang misterius itu. Dia hanya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya turun dari langit. 3 jimat ditangguhkan di depan Ye Yuan diam-diam. Ini adalah hadiahmu. 3 Void Escape Thunderous Explosion Jimat. Setiap Void Escape Thunderous Explosion Talisman setara dengan serangan habis-habisan seniman bela diri Peak Divine Traversing Realm sekali. Selain itu, masih ada teknik bela diri. Anda membuka lautan Anda dari kesadaran sekarang. The Vast Heaven Pagoda akan menanamkannya ke dalam lautan kesadaran Anda. Anda dapat perlahan memahaminya, kata orang misterius setelah terdiam untuk waktu yang lama. Melihat ketiga Void Escape Thunderous Explosion Jimat ini, mata Ye Yuan tidak bisa menahan cahaya. Ini barang bagus. Jika digunakan dengan baik, itu bahkan bisa membunuh seorang seniman bela diri Peak Divine Traversing Realm. Jimat semacam itu benar-benar harta karun kelas yang menantang surga di dunia tanpa akhir. Penelitian Ye Yuan tentang jimat tidak banyak. Tapi dia juga tahu bahwa jimat serangan satu kali seperti ini sangat berharga. Itu sama dengan menyimpan teknik bela diri yang sangat kuat. Ini tidak diragukan lagi alat pembunuhan utama tambahan untuk Ye Yuan saat ini. Selama dia tidak bertarung melawan para ahli Realm Traversing Divine, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia tanpa akhir. Ye Yuan juga tidak sopan, begitu saja membiarkan ketiga jimat itu menjadi artefak roh spasial. Tapi yang membuat Ye Yuan semakin penasaran adalah teknik bela diri ini. Mengenai pencetakan di lautan kesadaran metode pewarisan semacam ini, Ye Yuan secara alami tidak asing. Apapun dan semua yang diwariskan melalui metode semacam ini, kekuatannya sangat luar biasa. Selain itu, mereka sangat muskil dan sulit dimengerti. Itu karena teknik bela diri semacam ini hanya bisa dipahami tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata. Itu hanya tidak dapat ditorehkan ke dalam slip batu giok. Sekarang, kamu bisa mulai menerima warisan. Begitu suara orang misterius itu memudar, aliran cahaya melesat keluar dari cakrawala dan langsung masuk ke lautan kesadaran Ye Yuan.
Ye Yuan secara alami tidak akan sepenuhnya membuka lautan kesadarannya. Dia melindungi karakter emas dan manik-manik hitam dengan menggunakan seni mistik. Seseorang tidak bisa tanpa kewaspadaan terhadap orang lain. Ye Yuan tidak ingin rahasianya dibongkar oleh orang-orang. Lampu menyala, lalu memudar. Ye Yuan langsung merasa bahwa di dalam lautan kesadarannya memiliki 9 kata tambahan, Lin, Bing, Dou, Ze, Jie, kebohongan, Zen, Qian, Xing. Ini adalah 9 karakter rumus kata sejati. Setiap kata mencakup pepatah Dao besar. Kamu harus mempelajarinya dengan baik. Teknik bela diri ini bukan keterampilan hebat yang mengguncang bumi, tetapi dapat mengembangkan potensi dalam tubuh manusia hingga ini jauh dari apa yang bisa disamakan dengan teknik bela diri biasa. Orang misterius itu sepertinya khawatir kalau Ye Yuan tidak tahu tentang barang itu. Itu sebabnya dia berbicara banyak untuk menjelaskannya. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Dia adalah seorang kaisar alkimia dari generasinya di kehidupan sebelumnya. Pemahamannya tentang Heavenly Dao sangat mendalam. Bagaimana dia tidak tahu bahwa 9 karakter ini mengandung pepatah dari Dao besar? Dengan cakrawala, dia sebenarnya tidak dapat sepenuhnya memahami satu kata. Seperti yang dikatakan orang misterius itu, teknik bela diri ini bukanlah keahlian hebat yang mengguncang bumi. Tetapi itu bahkan lebih luar biasa daripada hal-hal itu. Memupuk mereka ke puncak, dia kemungkinan besar akan memiliki kemampuan melenyapkan langit dan bumi, bahkan menegaskan Dao seseorang dan menjadi dewa. Item yang dihadiahi dari Perfect Clear ini memang tak tertandingi dari hadiah normal. Ye Yuan tahu bahwa formula 9 kata sejati karakter ini, bahkan ketika ditempatkan di alam surgawi, mungkin akan membangkitkan pembantaian berdarah di antara seniman bela diri juga. Terima kasih banyak atas hadiah senior. Ye Yuan berterima kasih tanpa henti. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh syukur pada kekosongan. Namun, orang misterius itu mengabaikannya. Fast Heaven Stele langsung turun dari langit dan mendarat di depan Ye Yuan. Kamu membersihkan 3 tingkat pertama dengan sempurna. Waktu untuk memahami Fast Heaven Stele adalah 3 kali dari yang lain, yang juga merupakan waktu 45 hari. Pahami dengan baik, kata orang misterius itu dengan dingin, dan kemudian tidak lagi bersuara. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum masam. Orang misterius ini tampaknya membuat sedikit amarah karena penghinaannya sebelumnya dan tidak mau menanggapi dia. Tapi Ye Yuan juga tidak berpikir terlalu banyak. Perhatiannya sangat cepat ditarik oleh Fast Heaven Stele. Kesan pertama bahwa Fast Heaven Stele memberi Ye Yuan adalah mencakup segalanya. Seolah tablet batu kecil ini adalah kristalisasi segudang kehidupan di bumi. Pemahaman Ye Yuan tentang Dao jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para pemula itu. Tetapi bahkan dia tidak bisa melihat asal-usul Fast Heaven Stele ini. Warisan surga luas ini benar-benar mistis yang luar biasa. Mungkinkah itu benar-benar sebuah item yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga dewa alam? Mengabaikan prasasti surga raya yang luas ini, bahkan formula 9 karakter kata sejati dan bahwa energi tanpa nama adalah warisan kelas 1 ketika ditempatkan di alam surgawi juga. Ye Yuan sangat terkejut di hatinya. Namun, dia memiliki perasaan bahwa di dalam Fast Heaven Fast ini, objek yang paling kuat tidak lain adalah prasasti ini di depan matanya. Di atasnya penuh dengan aura Dao. Itu hanyalah harta yang menantang surga. Ye Yuan membuang pikirannya dengan sangat cepat dan masuk ke jantung Heart Stillwater, menenggelamkan indera surgawinya ke dalam Fast Heaven Stele. Waktu 45 hari terlihat banyak, tetapi untuk merenungkan prasasti ini, itu adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Memiliki kesempatan yang sangat berharga, Ye Yuan tidak ingin menyia-nyiakannya. Bang! Seketika, Ye Yuan tampaknya ditempatkan di dalam lautan api yang tak terbatas. Seluruh orang itu sepertinya akan terbakar. Ye Yuan diseret ke ruang ini tepat saat kesadarannya bersentuhan dengan Fast Heaven Stele. Hamparan ruang ini, terlepas dari api, tidak memiliki apa-apa. Tidak menyangka apa yang akan aku renungkan adalah konsep api. Hanya siapa yang tahu berapa banyak yang bisa dipahami dari visualisasi kali ini. Ye Yuan juga agak diam-diam menantikannya. Konsep api sebenarnya adalah konsep yang paling ingin dipahami Ye. Dalam kehidupan sebelumnya dan ini, ia memiliki hubungan yang membingungkan dengan api. Namun, ia menggunakan api esensi ke alam yang sangat mendalam tetapi tidak memahami segala jenis niat sejati yang melibatkan api. Berpikir bahwa Fast Heaven Stele ini sebenarnya mistis ini, mengetahui apa yang dia butuhkan, langsung membawanya ke dunia api. Hanya saja nyala api ini sepertinya tidak sekuat itu. Bagaimana saya harus memahami niat sebenarnya? Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa api di sekitarnya tidak sekuat yang dibayangkan.
Itu sama sekali tidak bisa membahayakannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana ia harus memahami konsep? Tidak, tunggu. Suhu api ini perlahan-lahan naik. Jika seseorang tidak memperhatikan, itu tidak akan terdeteksi sama sekali. Ye Yuan tiba-tiba menemukan kelainan dan menjadi waspada. Api di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas. Lidah api yang panjang diperpanjang, seolah-olah itu akan melahap segalanya. Dalam sekejap, Ye Yuan diliputi oleh lidah api yang tak terhitung jumlahnya, membakar dia menjadi abu sepenuhnya. Kembali ke akal sehatnya lagi, Ye Yuan sebenarnya berdiri di sana dengan sangat baik lagi, seolah-olah sama seperti ketika dia baru saja masuk. Api hangat atau keras tidak saat ini menyala seolah-olah itu benar-benar tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tapi tiba-tiba, nyala api meletus tiba-tiba, melompat sekali lagi. Apakah ini keinginan untuk membakar aku sampai mati berkali-kali untuk membiarkan aku mengalami nyala api, benar-benar menyengat secara pribadi. Hehe, memang metode yang bagus. Prasasti surgawi yang luas ini memang mistis. Ye Yuan berkata dengan napas emosional. Rasa terbakar sampai mati, Ye Yuan merasa seperti telah mengalaminya sendiri. Jika dia tidak ingin dibakar sampai mati, maka dia harus memahami niat sejati yang menghanguskan sesegera mungkin untuk dapat terhindar dari penyiksaan karena dibakar. Untungnya, meskipun itu adalah kesadaran yang masuk ke ruang di dalam Fast Heaven Stele, jantung seperti air masih dapat digunakan. Ye Yuan juga tidak ceroboh, langsung memasuki kondisi heart like still water dan mulai memahami konsep api hangus. Bab 563. Ini sudah hari ketiga Ye Yuan di dalam ruang warisan ini, kan? Hadiah dari Perfect Clear ini benar-benar melimpah. Iya, intisari pagoda Fast Heaven ini adalah pemahaman Fast Heaven Stele. Ye Yuan memperoleh Perfect Clear. Waktunya sebenarnya 3 kali dari yang lain. Aku benar-benar tidak tahu level apa yang akan dicapai Ye Yuan setelah keluar dari Fast Pagoda Surga. Petik 2. Laju aliran waktu ruang warisan adalah 15 kali lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. Yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan memiliki waktu 45 hari untuk pergi dan memahami prasasti surga besar. Dengan bakatnya, aku benar-benar tidak tahu untuk gelar apa yang bisa dia pahami. Petik 2. Melihat nama yang disepuh pada proyeksi cahaya, semua penonton merasa iri. Bagi sebagian besar seniman bela diri, Fast Heaven Pagoda Inheritance hanya memiliki kesempatan untuk memahami Fast Heaven Stele 1 kali. Itu karena mereka tidak bisa melewati tingkat ke-6. Yang juga mengatakan bahwa berapa banyak yang bisa dipahami setelah membersihkan tingkat ketiga akan sampai pada kemampuan pemahaman seniman bela diri itu sendiri. Waktunya hanya 15 hari. Beberapa orang akan dapat mengandalkan kesempatan ini untuk melayang ke surga dalam satu gerakan, sementara yang lain masih tetap tersesat di masa. Tetapi tanpa keraguan, untuk dapat memperoleh kesempatan untuk merenungkan Fast Heaven Stele, seseorang setidaknya akan menjadi tokoh terkemuka di suatu wilayah. City Lord Ren, selamat. Cucu Anda sebenarnya mampu mencapai penyelesaian sempurna di legenda. Keuntungannya kali ini pasti akan mengejutkan. Posisi Wufang City, tidak ada seorang pun di seluruh dunia tanpa akhir yang bisa menggantikannya. Ning Yixian maju untuk memberi selamat. Haha, tidak sama sekali. Kemarahan bocah ini keras kepala. Pria tua ini tidak bisa menjinakkannya sama sekali. Aku hanya berharap dia tidak menambah masalah lagi untukku. Meskipun Ren Xingchun terus menggerutu dalam kata-katanya, ekspresi di wajahnya mengkhianatinya. Siapapun juga tahu kegembiraan di hatinya saat ini. Seperti yang terjadi, ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya naik ke surga juga. Itu kira-kira artinya ini. Pada titik ini, tidak ada yang mencurigai kata-kata Qi Hai lagi. Hadiah dari penyempurnaan sempurna ini benar-benar tiada bandingnya mewah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Yuan berhenti selama 3 hari di ruang warisan? Momentum kebangkitan kota Wu Fang sudah tak terbendung. Di masa depan, bahkan mungkin mengalahkan 3 sekte. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ada banyak orang yang maju untuk mengucapkan selamat untuk menyatakan niat baik kepada Ren Xingchun, sehingga dapat menjalin hubungan dengan kota Wu Fang. Tetapi menuju situasi ini, leluhur lama 3 sekte tampaknya tidak memiliki ketidaksenangan. Sebenarnya, ketika mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah cucu Ren Xingchun, 3 sekte tahu bahwa kota Wu Fang kemungkinan akan menjadi eksistensi paling spesial di dunia tanpa akhir. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa hari ini akan tiba begitu cepat. Jika tidak ada invasi dunia Fierce Gale, 3 sekte ini pasti akan memikirkan cara untuk menekan Ye Yuan dan tidak membiarkan kota Wu Fang bangkit. Tetapi karena dipaksa oleh situasi saat ini,
perselisihan internal hanya akan membuat dunia tanpa akhir hancur berkeping-keping. Nenek moyang tiga sekte secara alami tidak berani bergerak tanpa pertimbangan matang. Mereka bahkan sama dengan orang lain, akan membangun koneksi dengan Ren Xingchun juga. Sebenarnya, setiap orang memiliki skor di hati mereka. Jika dunia tanpa akhir mampu mengalahkan dunia Fierce Gale dengan keberuntungan kali ini, pengaturan topografi Northern Domain akan mengalami perubahan besar juga. Dalam ruang kesadaran Fast Heaven Stellar, Ye Yuan sudah merupakan perwujudan dari orang api pada saat ini. Lebih dari 30 hari telah berlalu sejak pertama kali dibakar sampai mati. Dan dalam 30 hari lebih ini, dia sudah mati beberapa ratus kali. Dari kelangsungan hidup sebelumnya hanya pada beberapa napas waktu, sekarang dia sudah bisa bertahan selama 1 hari. Suhu api di sekitarnya sangat tinggi. Jika seseorang tidak mengetahui maksud benar yang mengerikan, ia tidak akan mampu melewati waktu yang lama. Dan niat benar yang mengerikan juga merupakan niat sejati yang sangat mendalam dan kuat. Itu bahkan lebih sulit untuk dipahami dari Falling Flower Floating Zero Intent milik Ye Yuan sendiri. Untuk seniman bela diri biasa, bahkan untuk seniman bela diri yang mengolah metode budidaya atribut api, ingin memahami Scorching True Intent juga sangat sulit. Dan niat sejati tertinggi yang berevolusi dari Sinching True Intent bahkan lebih menakutkan lagi. Niat sejati tertinggi ini juga merupakan salah satu ketergantungan terbesar Spirit Bristle Divine King untuk berkeliaran di alam surgawi tanpa halangan. Bisa dilihat betapa sulitnya niat sejati ini untuk dipahami. Jika Ye Yuan bisa memahami Supreme True Intent yang menghanguskan, kekuatannya akan jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan Azure Deeper Floating Zero Sword. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Yuan sangat tertarik dengan niat benar hangus. Alasan lain adalah secara alami bahwa ia suka bermain dengan api secara inheren. Sebagai seorang alkemis, ia secara alami menaburkan takdir yang tak terpisahkan dengan api. Tapi kontrol api seorang alkemis dan memahami niat sebenarnya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Mengontrol api adalah manipulasi api esensi. Selama seseorang memiliki segel yang sesuai, itu akan berhasil. Tetapi untuk memahami maksud sebenarnya diperlukan untuk memahami sumber asli api. Apa yang dipahami adalah pepatah Dao besar dari elemen api. Meskipun pengendalian kebakaran juga merupakan studi yang sangat mendalam bagi para alkemis, dibandingkan dengan memahami konsep, tingkat kesulitannya masih sedikit lebih rendah. Jika tidak seperti itu, Ye Yuan juga tidak akan mungkin belum memahami niat benar hangus sampai sekarang. Tapi dalam ruang kesadaran Fast Heaven Stele ini, Ye Yuan akhirnya menemukan titik balik untuk pemahaman. Mengalami lebih dari 30 hari penempaan, Ye Yuan akhirnya menemukan beberapa kemampuan untuk itu. Sepertinya kendali api ini dan intentensi api sejati benar-benar dua ekstrim. Seni mengendalikan api adalah menghasilkan resonansi dengan energi esensi dalam tubuh dan esensi api, dan dari sana, menggerakkan energi esensi untuk digunakan sendiri. Sementara Intent of Fire sebenarnya adalah untuk mengubah energi esensi menjadi bentuk api yang paling mendasar untuk membakar lawan dengan suhu yang sangat mengerikan. Tidak heran saya tidak dapat menemukan ambang pintu masuk dari True Intent Scorching selama ini, itu adalah alkemis pendudukan ini yang salah mengarahkan saya. Jika bukan karena merenungkan Fast Heaven Stele kali ini, saya takut bahwa saya masih harus berkeliaran di dalam area yang salah ini untuk waktu yang lama. Tetapi melihat sekarang, 45 hari seharusnya cukup. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Ye Yuan menjadi, dibakar sampai mati, berkali-kali secara alami juga tidak mati sia-sia. Secara bertahap, ia menyentuh beberapa trik Scorching True Intent juga dan mulai mengatur energi esensi dalam tubuh untuk mensimulasikan konsep Scorching Heat. Ye Yuan menangis sedih dan dibakar sampai mati oleh api sekali lagi. Dengan sangat cepat, dia mendapatkan kehidupan baru lagi dan menanggung api yang tak terbatas ini sekali lagi. Selama berhari-hari, jalur pemahaman Ye Yuan tidak sesederhana itu. Dia mengalami siksaan yang tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Meskipun pembakaran ini tidak akan benar-benar menyebabkan kematian, kesedihan semacam itu membuat orang menjadi gila. Metode pemahaman ini adalah demi membiarkan seniman bela diri dengan jelas merasakan niat benar yang membara dengan setiap inci dari daging dan kulit mereka. Siksaan semacam itu bahkan lebih sulit untuk ditanggung. Selanjutnya, penderitaan semacam ini menjadi lebih jelas bersama dengan niat sejati Ye Yuan dipahami menjadi semakin mendalam. Karena sejalan dengan perpanjangan waktu bertahan hidup, penderitaan ini diperbesar tanpa batas. Jika itu adalah orang normal, mereka akan lama tidak mampu menanggungnya. Mereka akan keluar dari ruang kesadaran ini sendiri. Namun, Ye Yuan tidak tenang bahkan untuk sesaat,
mengulangi proses kebangkitan setelah kematian ini, dan mati lagi setelah hidup, untuk ratusan kali. Pada hari ke-45, Ye Yuan yang telah berdiri dengan bebas membiarkan api menyala akhirnya bergerak. Itu hanya untuk melihatnya dengan erat mengepalkan kedua tinju, menekuk tubuhnya sedikit, lalu tiba-tiba meledakkan kedua tinjunya, mirip dengan naga banjir yang menuju ke laut. Pembakaran gerakan api. Ye Yuan menangis ringan. Tiba-tiba, seluruh ruang kesadaran bergetar. Api yang awalnya memenuhi seluruh ruang kesadaran benar-benar tersebar dan menghilang menjadi ketiadaan di bawah satu pukulan Ye Yuan. Bab 564-564. Di dalam ruang warisan, sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung. Kesadarannya sudah ditarik keluar dari Fast Heaven Stele. Bisa dilihat dari ekspresi Ye Yuan bahwa dia masih cukup puas dengan kekuatan satu pukulan tadi. Gerakan pedangku sebagian besar adalah serangan jarak jauh. Pertempuran jarak dekat selalu menjadi mata rantai terlemah. Tapi dengan Flame Movement Carnage, kemampuan bertarung jarak dekatku sekarang agak mengesankan juga. Prasasti langit luas ini memang mistis, untuk benar-benar dapat membiarkan orang memahami maksud sebenarnya dengan metode semacam ini. Benar-benar luar biasa, Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Yuan memahami True Intent yang menghanguskan dan menciptakan gerakan Flame Movement Carnage ini dalam 45 hari ini. Ini adalah apa yang sama sekali tidak dia duga sebelumnya. Ye Yuan memiliki hubungan dekat dengan roh Raja Surgawi Bulu dalam kehidupan sebelumnya dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kesulitan dan kekuatan pemahaman kekuatan benar-benar. Karena itu, sebelum ini, Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki kepercayaan diri dalam memahami maksud sebenarnya sama sekali. Hanya saja dia tidak berharap bahwa ruang kesadaran ini sangat mistis, untuk benar-benar dapat membuat orang memahami konsep melalui metode mengalami maksud yang benar secara pribadi. Carnage Movement api ini adalah teknik bela diri yang Ye Yuan ciptakan sendiri. Ia membentuk gayanya sendiri. Dalam hal kekuatan, langkah ini, terlepas dari Myriad Rain Sword Blades, sudah tidak lebih lemah dari teknik bela diri lainnya. Mendengarkannya sepertinya bukan sesuatu yang mengesankan, tetapi orang harus tahu bahwa langkah ini masih merupakan langkah yang dilepaskan dengan Scorching True Intent. Setelah Ye Yuan membuat kemajuan lebih lanjut dan memahami maksud sejati yang sangat besar, seberapa mengerikankah kekuatan gerakannya. Meskipun langkah ini tidak keterlaluan seperti angin api kekerasan api transformasi naga, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Lebih penting lagi, langkah ini mengkompensasi titik lemah pertempuran jarak dekat Ye Yuan, membuat kemampuan tempurnya bahkan lebih komprehensif. Flame Movement Carnage, langkah ini dilakukan dengan mengubah energi esensi menjadi Scorching True Intent dan menyimpannya dalam kepalan. Setelah mendarat di pihak lain, itu bisa menuangkan energi yang sangat panas ke tubuh pihak lain, menyebabkan kerusakan luar biasa dari sana. Dengan teknik gerakan lincah dan lincah Ye Yuan, memasangnya dengan Flame Movement Carnage benar-benar hebat hingga ekstrim. Selain itu, area efek dari gerakan ini sangat kecil, sehingga energi esensi yang dikeluarkan sangat sedikit. Kontrol Ye Yuan atas energi esensi sangat tepat di tempat pertama. Menggunakan langkah ini sepenuhnya dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat lama. Jika dia telah memahami langkah ini sebelum ini, 3 tingkat pertama tidak perlu begitu melelahkan sama sekali. Sudah waktunya untuk pergi ke tingkat keempat. 3 hari sudah hampir habis. Ye Yuan telah memahami maksud benar yang hangus juga. Dia jelas tidak akan tinggal di sini di atas itu. Tiba-tiba, ruang warisan bergetar tiba-tiba. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul di belakang Ye Yuan. Ye Yuan tersedot ke pusaran tanpa tindakan pencegahan sedikitpun. Bocah ini, untuk benar-benar berani memandang rendah diri yang terhormat ini. Melayani Anda dengan tepat untuk menderita kesulitan. Pada saat ini, dalam ruang tanpa nama, bayangan hitam samar berkata dengan mendengus dingin. Mendengar suara itu, siapa yang bisa selain orang misterius itu? Sepertinya dia masih sangat tidak senang dengan sikap angkuh Ye Yuan. Akan tetapi, bocah ini benar-benar memahami maksud benar yang membara dalam waktu yang begitu singkat. Bakat yang benar-benar mengejutkan. Bakatnya sama sekali tidak kalah dengan milik Tuan. Gumam orang misterius itu pada dirinya sendiri lagi. Orang misterius itu juga tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar secara langsung memvisualisasikan maksud benar yang hangus. Pada awalnya, dia masih merasa bahwa Ye Yuan menjangkau terlalu jauh melampaui genggamannya. Setelah semua, inten benar panas ini terkenal karena sulit dipahami. Bahkan untuk beberapa niat sejati yang normal, memahaminya membutuhkan lebih dari 10 tahun juga. Dan standar ini masih berlaku untuk Qin Yan, Guo Taokun, tingkat kejeniusan mereka. Bagi seniman bela diri biasa,
mereka tidak akan mampu memahami bahkan niat sejati yang sangat sederhana untuk seluruh hidup mereka. Bagi orang awam, niat sejati adalah ketinggian yang tidak akan bisa mereka raih seumur hidup. The Scorching True Intent adalah eksistensi yang sangat tinggi di antara niat sejati. Bahkan jika bakat seseorang mengejutkan, waktu pemahaman juga dihitung dalam satuan dekade. Kecuali bakat seseorang menantang surga sampai ketinggian master orang misterius itu, jika tidak, itu benar-benar mencapai di luar jangkauan seseorang. Meskipun orang misterius itu sangat senang dengan kinerja Ye Yuan di 3 putaran pertama, dia masih tidak optimis tentang Ye Yuan yang dapat sepenuhnya memahami Intense Scorching True Intent dalam waktu 45 hari. Namun, kinerja Ye Yuan membuatnya terbelalak dan kaget. Tepat di awal, Ye Yuan dibakar sampai mati oleh api dengan sangat cepat. Orang misterius itu diam-diam menikmati kemalangannya di samping. Tetapi beberapa hari kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi. Kecepatan peningkatan Ye Yuan terlalu cepat. Dari beberapa napas hingga beberapa lusin napas. Lalu sampai 15 menit, 1 jam, 2 jam. Kecepatan peningkatan Ye Yuan praktis naik secara vertikal. Lebih dari selusin hari kemudian, orang misterius itu sudah lama menatap kayu dengan rahangnya kendur. Pada tingkat kecepatan peningkatan ini, mungkin Ye Yuan benar-benar bisa memahami inten benar hangus dalam waktu 45 hari. Ketika Carnage gerakan api Ye Yuan dieksekusi, orang misterius itu hampir melompat. Ye Yuan benar-benar melakukannya. Dia benar-benar memahami inten benar panas. Dalam waktu 45 hari, dari yang terbunuh seketika sampai sepenuhnya memahami maksud sejati yang mengerikan, betapa berbakatnya seseorang yang menantang surga. Bagaimana mungkin ada orang aneh di dunia ini? Bocah ini benar-benar menarik. Aku meningkatkan sedikit kesulitan untuknya sebelumnya di tingkat ketiga. Untuk berpikir bahwa dia masih selesai dengan sempurna. Sekarang, dia bahkan sepenuhnya memahami Intense Scorching True selama hadiah pertama. Benar-benar luar biasa. Tampak seperti dia benar-benar tidak peduli dengan metode penanaman dan pil obat. Kekuatan jiwa bocah ini tidak lemah. Mungkinkah dia masih alkemis? Jika itu benar, maka bocah ini akan benar-benar menentang surga. Yang Mulia telah menjaga di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, saya bertemu dengan seorang pemuda yang menarik. Di tahun-tahun yang tak terhitung ini masih pertama kalinya saya sangat menantikan seorang pemuda. Kata orang misterius itu pada dirinya sendiri. Aduh, Ye Yuan menangis terseduh-seduh, mendarat dengan keras ke tanah. Orang ini sebenarnya sangat picik. Aku hanya tidak ingin metode kultivasinya dan pil obat, dan dia benar-benar menahan energi esensiku, langsung melemparkanku ke tingkat keempat. Ye Yuan menggosok pantatnya dan berdiri. Segera, Ye Yuan menduga bahwa itu adalah orang misterius yang melakukan trik. Tapi musim gugur ini sangat berat. Bahkan dengan fisik Ye Yuan, dia menangis kesakitan juga. Namun, setelah memasuki level keempat, energi esensi Ye Yuan sudah pulih. Sedikit mengedarkan energi esensi, rasa sakitnya langsung menghilang. Pintu masuk tingkat kelima sebenarnya ada di sana. Apa-apaan dengan tingkat keempat ini? Mengapa tidak ada apa-apa? Mungkinkah orang misterius itu melihat bahwa tuan muda ini sangat berbakat dan bahwa tingkat keempat tidak bisa mengalahkan saya, jadi dia langsung menjamin saya untuk masuk ke tingkat kelima. Ye Yuan menebak dengan sangat sombong. Level keempat ini sangat berbeda dari 3 level pertama. Sekilas bisa dilihat, pintu masuk tingkat kelima tidak jauh di depan. Ye Yuan bisa pergi dengan beberapa lompatan. Selain itu, tata letak tingkat keempat ini berbeda dari sebelumnya. Tampaknya itu ruang ilusi. Lingkungan di sekitarnya tidak memiliki apa-apa. Siapa yang peduli? Pergi dulu sebelum bicara. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan membuka jejaknya dan langsung berjalan menuju pintu masuk tingkat kelima. Namun, dia baru saja berjalan tidak jauh ketika tiba-tiba, beberapa lusin hantu turun dari langit, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Arwah pembunuh arwah ilusi, aktifkan sekarang. Kata salah satu hantu dengan samar. Bab 565. Melihat hantu-hantu itu, Ye Yuan tidak bisa membantu membalikkan hikmat. Tubuh roh ilusi. Pria parubaya di pucuk pimpinan itu tertegun mendengar itu juga dan berkata dengan agak terkejut, "Anak muda, Anda benar-benar tahu tentang tubuh roh ilusi. Memang, Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman. Tidak heran Anda bisa dengan sempurna membersihkan 3 yang pertama level." Petik 2. Apa yang disebut tubuh roh ilusi diciptakan dengan memurnikan tubuh spiritual jiwa surgawi dengan metode yang sangat istimewa ke dalam kondisi yang hampir abadi dan tidak dapat binasa. Tubuh roh ilusi semacam ini sangat sulit untuk kusut. Karena mereka sangat sulit dibunuh.
Bahkan ketika meledakkan mereka menjadi ampas, mereka masih bisa mengembalikan penampilan aslinya dengan sangat cepat. Kecuali ranah seniman bela diri itu jauh lebih tinggi dari tubuh roh ilusi dan menggunakan kemampuan misterius yang kuat untuk benar-benar memusnahkan mereka, itulah cara seseorang dapat membunuh mereka. Ye Yuan memiliki penelitian yang sangat mendalam tentang jiwa surgawi sebelumnya dan melihat sekilas bahwa orang-orang ini adalah tubuh roh ilusi. Senior, kamu sebenarnya punya kesadaran sendiri. Mendengar pria parubaya ini benar-benar berbicara dengannya, Ye Yuan tertegun juga. Sejauh yang dia tahu, tubuh roh ilusi umumnya memiliki kesadaran mereka disapu oleh orang lain, menjadi mesin pembunuh yang tidak berperasaan. Namun, orang-orang di depannya ini memiliki mata yang cerdas. Jelas, mereka memiliki kesadaran sendiri. Tanpa disadari ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Sepertinya kamu tahu sedikit. Santai, kita disempurnakan menjadi tubuh roh ilusi dari perjanjian kita sendiri dan pada saat yang sama menjaga kesadaran kita sendiri, kata pria parubaya itu. Dengan sengaja, Ye Yuan tidak bisa menahan kagum. Proses menyempurnakan tubuh roh ilusi sangat berliku. Bahkan untuk tubuh roh-roh surgawi, kesedihan itu juga dapat menguasai orang-orang sampai mereka menginginkan kematian. Selain itu, untuk memperbaiki tubuh roh ilusi, seseorang harus membunuh pihak lain di depan mereka, dan mengekstrak jiwa untuk menjalani penyempurnaan. Metode ini sangat kejam. Justru karena itu metode semacam ini diklasifikasikan sebagai seni terlarang di alam surgawi. Begitu diketahui bahwa seseorang memperbaiki tubuh roh ilusi, mereka akan disatukan dan diserang bersama. Tubuh-tubuh roh ilusi ini di depan matanya semua benar-benar disempurnakan karena kehendak bebas mereka sendiri. Ini benar-benar memberi Ye Yuan kejutan. Itu benar, kami menerima rahmat besar pemilik pagoda surga-surga saat kami masih hidup. Tetapi karena kecelakaan, kita semua jatuh. Pemilik pagoda surga besar membuatnya pada saat terakhir dan membunuh musuh. Begitulah kami berada terhindar dari hasil jiwa kita menghilang. Pria parubaya itu tampaknya sangat bersemangat dan benar-benar mengobrol dengan Ye Yuan. Ye Yuan baru menyadari setelah mendengarnya. Tapi dia berkata dengan ragu lagi, dengan sarana pemilik Fast Heaven Pagoda, bahkan jika dia tidak bisa menghidupkan kembali kalian, menemukan beberapa tubuh untuk membiarkan kalian semua mengambil untuk menghidupkan kembali masih harus dicapai, kan? Pria parubaya itu tertawa dan berkata, tentu saja. Hanya saja kita tidak mau, itu saja. Saat itu, pemilik Fast Heaven Pagoda memberi kita dua pilihan. Satu adalah untuk membiarkan kita mengambil kepemilikan dan menghidupkan kembali. Yang lain adalah untuk menjadi roh penjaga pagoda surga yang luas ini. Beberapa dari kita membahasnya dan akhirnya masih memutuskan untuk menjadi roh penjaga. Petik 2. Ye Yuan sedikit mengangguk. Karena orang-orang ini bersedia, maka ia secara alami segan untuk memasukkan jari ke dalam urusan orang lain juga. Senior, orang seperti apa pemilik pagoda Fast Heaven ini? Ye Yuan tidak bisa menahan kebingungan di hatinya, dan dia bertanya. Aku tidak bisa membicarakan ini. Jika kamu memiliki kedekatan dengan pagoda surga luas ini, kamu akan secara alami tahu di masa depan, kata pria parubaya itu. Melihat penampilan pria parubaya itu, Ye Yuan tahu bahwa dia juga tidak bisa menanyakan apa-apa. Dia menggenggam tangannya dan berkata, bergeraklah, senior. Pria parubaya menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku menemukanmu, bocah ini, agak enak dipandang, kita tidak akan menarik pukulan kita. Senior hanya merasa bebas untuk mengambil tindakan akan dilakukan. Ye Yuan tidak peduli sedikit pun. Tubuh roh ilusi ini di depan matanya jelas bukan hanya kekuatan real transformasi laut. Tapi mereka menekan alam mereka di transformasi laut tingkat menengah tanpa kecuali, mencocokkan mereka dengan dunia Ye Yuan. Kekuatan arah dirilis, dan Ye Yuan merasakan tekanan menghapus langit dan bumi mendekat. Dengan pengetahuan dan pengalaman Ye Yuan, dia secara alami bisa melihat bahwa tubuh roh ilusi ini membentuk serangkaian formasi susunan. Selanjutnya, kumpulan formasi arah ini, Ye Yuan sebenarnya belum pernah melihat sebelumnya. Tetapi menggunakan pantatnya untuk berpikir, bahkan dia juga bisa mengetahui bahwa kekuatan formasi arah ini pasti luar biasa. Anak muda, ambil ini. Cahaya dingin menyala. Garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Ye Yuan. Dengan serangan ini, Ye Yuan tahu bahwa kesulitan putaran ini naik lebih dari sekadar sedikit dibandingkan dengan 3 level pertama. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, dalam hal kualitas, itu lebih dari level yang lebih kuat. Meskipun 3 tingkat pertama itu menantang, itu hanya dalam hal jumlah binatang iblis. Dalam skala kecil, tidak ada cara menghentikan Liu Hong dan Qin Yan orang-orang ini.
Tapi ingin keluar dari formasi di babak keempat ini, tanpa beberapa kemampuan, orang mungkin tidak bisa melewatinya. Namun, tujuan Ye Yuan saat ini bukan hanya untuk melewatinya, tetapi juga untuk menghancurkan formasi susunan secara menyeluruh, bahkan akan membunuh semua badan roh ilusi ini. Setelah merasakan manfaat dari Perfect Clear, Ye Yuan secara alami tidak ditugaskan hanya untuk berhasil menyelesaikan putaran. Tingkat keempat, kelima, dan keenam, tiga tingkat ini, dia juga ingin menghapusnya dengan sempurna. Daya pikat dari Fast Heaven Stella terlalu serius. Hehe, baru memahami Flame Movement Carnage. Sempurna untuk mencobanya kali ini. Ye Yuan tertawa kecil, sosoknya langsung menjadi aneh. Bang, bang, bang. Ye Yuan melepaskan 3 pukulan berturut-turut, langsung menghamburkan semua bayangan pedang. Niat benar hangus. Anak baik-baik saja. Sok pria parubaya itu tidak berarti kecil. Formasi susunan mereka yang membunuh transformasi laut tingkat menengah ini tidak berbeda dengan menjepit semut hingga mati. Tapi sekarang, itu sebenarnya tidak bisa membentuk serangan yang efektif di depan Ye Yuan. Ye Yuan hanya mengandalkan Flame Movement Carnage dan benar-benar menindas mereka semua. Ini tanpa sadar membuat pria parubaya merasa sangat sedih. Misi tingkat keempat ini adalah untuk membuat mereka menekan batas mereka ke tingkat yang sama dengan penantang. Mereka tidak bisa melepaskan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Awalnya, dengan budidaya martial part mereka dan ditambah dengan set formasi array ini, menekan lawan di ranah yang sama itu seperti bermain-main. Tapi dia tidak pernah bisa menduga bahwa kekuatan tempur sejati Ye Yuan jauh melampaui wilayahnya sendiri. Apalagi Flame Movement Carnage gerakan ini sangat kuat. Itu hanya tak tertandingi di depan orang-orang di dunia yang sama. Jika bukan karena pengalaman jalur martial mereka menjadi sangat berlimpah, serangan itu sekarang sudah akan membiarkan Ye Yuan langsung memecahkan formasi array. Dengan kecakapan visual pria parubaya, dia jelas bisa mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak mampu menghentikan Ye Yuan dari memasuki level berikutnya. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar oleh telinga pria parubaya itu, Kuai Liang, naikkan ambang batas ke transformasi laut tahap akhir. Mata Kuai Liang berbinar, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi geli. Suara ini datang tidak lain dan tidak bukan dari orang misterius itu. Baik, sangat jelas, yang lain juga menerima pesanan yang sama. Dalam sekejap, aura orang-orang ini meroket, langsung menembus transformasi laut tingkat menengah, dan naik ke transformasi laut tahap akhir. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan dengan jijik, "Senior, bisakah kalian semua masih seperti ini ketika menjaga celah? Bukankah itu terlalu tak tahu malu?" Kuai Liang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak muda, kita tidak bisa disalahkan untuk ini. Ingin disalahkan, salahkan dirimu karena terlalu mengerikan. Ayo." Ye Yuan menyeringai dan berkata sambil tertawa, "Senior terlalu banyak berpikir. Apakah Anda berpikir bahwa dengan maju ke transformasi laut tahap akhir, Anda dapat menghentikan saya dari retak formasi? Apakah Anda siap? Saya datang." Senyum Kuai Liang membeku tiba-tiba di wajahnya. "Cepat, gabungkan serangan dan bunuh bocah ini." Pukulan Ye Yuan ini membawa kekuatan yang luar biasa. Kekuatan satu pukulan benar-benar membuat dia merasa sedikit bergidik. Bang! Hanya satu pukulan menghancurkan susunan besar yang dipimpin Kuai Liang menjadi berkeping-keping.